Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat petang. Hari ini Menyongsong Indonesia Maju hadir kembali menjumpai Anda untuk edisi hari Jumat tanggal 25 April 2025. Pemirsa, menarik perbincangan dan pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akan membahas program yang baru saja di-launching oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sudah hadir langsung ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 April 2025 kemarin, 2 hari yang lalu nih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu program yang di-launching yaitu program Gerakan Indonesia Menanam atau yang kita kenal dengan Gerinah. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang dicadangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan, kemudian juga memulihkan tutupan hutan, serta merespon perubahan iklim global yang semakin nyata dampaknya. Gerakan ini bukan sekedar seremonial penanaman pohon, tetapi sebuah komitmen kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas lokal. Di sore hari ini kita akan melihat bagaimana pandangan dari pengamat politik, ada Bapak Dr. Insinyur Ian Kurniawan STMN ACPE. Kita akan melihat apa pandangan seorang pengamat lingkungan terkait program ini, yaitu Gerakan Indonesia Menanam dan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang sempat viral ya dan banyak sekali diberitakan gitu, bahwa Gerinah ini baru saja di-launching kemarin yaitu di Kabupaten Banyuasin. Presiden Prabowo Subianto sendiri langsung hadir datang ke Provinsi Sumatera Selatan dan datang ke Banyuasin untuk melaunching program ini. Dan kita ketahui juga bahwa gerakan ini menjadi inspirasi inisiatif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat serta menyediakan informasi bagi kita yang ingin mengetahui apa yang menjadi program ini, tujuan dari program ini, apa yang melatar belakangi program ini, dan bagaimana implementasinya. Sudah terhubung bersama kami Dr. Insinyur Ian Kurniawan STMN ACPE. Selamat petang Pak Ian, apa kabar? Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ya. Ian kemarin mengikuti launching program Gerinah ini Pak Ian? Oh ya jelas kan itu kan kita Sumatera Selatan jadi tuan rumah ya. Pastinya kami dari pemerhati dan pengamat lingkungan mengikuti dengan secara seksama ya, detik per detik, jam per jam, menit per menit terkait kegiatan tersebut ya. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah, apalagi di Sumatera Selatan ya, di Kabupaten Banyuasin ya Pak Ian ya. Ya, ya. Oke, Pak, Presiden Republik Indonesia kemarin langsung melaunching ya, mencanangkan Gerinah ini menanam sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Apa ini Pak Ian, pandangan Bapak terkait program ini Pak? Ya, tentunya terkait program Gerinah ya yang diinisiasi oleh pemerintah, terutama Kementerian Pertanian khususnya ya, ini merupakan salah satu program yang sangat positif tentunya dalam proses kita peduli terhadap lahan-lahan yang tidur ya. Jadi di Sumatera Selatan ini memang berdasarkan data yang kita miliki ya, hampir 60% itu masih banyak terdapat lahan tidur ya, terutama lahan rawa. Jadi memang itu salah satu merupakan cara bagaimana kita membuat lahan tidur tersebut menjadi produktif. Nah, tentunya kita cukup berbangga ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu kabupaten ya, tetapi sebenarnya dua ya. Memang launchingnya itu di Kabupaten Banyuasin, tapi di Ogan Ilir Iya, juga di Ogan itu Ilir ada betul. penanaman ya dengan menggunakan drone. Nah, ini merupakan salah satu komitmen ya dari pemerintah ya. Bagaimana tanaman produktif ya, lahan-lahan rawa itu tentunya dimanfaatkan untuk khususnya untuk sawah ya, selama untuk penanaman padi dan beras. Nah, harapan kita ya dari kegiatan itu tentunya pemerintah juga akan memberikan semacam uh, impact secara langsung ya, terutama di daerah-daerah yang memang menjadi program ya. Kita cukup berbangga kita menjadi tuan rumah untuk launching Gerinda tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, kemudian hal tersebut juga pastinya akan berdampak ya terhadap deforestasi, kemudian ada juga degradasi lahan, kemudian krisis air dan terutama isu perubahan iklim ya. Jadi menanam itu salah satu langkah konkret sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur sehingga menjadi produktif.
Ya. Oke, Pak Ian, sebenarnya urgensi ya kalau Bapak melihat ya dari kajian-kajian yang sudah dilakukan, urgensi gerakan Indonesia menanam ini terhadap isu yang kata Bapak tadi, deforestasi Ya, dan perubahan iklim di ya, Indonesia ini seperti apa nih Pak Ian? ya. Memang sekarang isu yang terjadi ya terhadap lahan-lahan tidur yang tidak produktif tersebut ya. Kalau di musim kemarau kan itu kecenderungan untuk mudah terbakar ya. Nah, itu di musim hujan itu biasanya mereka itu akan pada ketinggian muka air tertentu itu bisa menjadi sebuah bahaya ya. Terutama dalam hal ini kita soroti masalah banjir ya. Beberapa daerah di Sumatera Selatan sudah tahun kemarin dan dalam catatan kami juga sudah mengalami yang namanya banjir bandang di beberapa kabupaten. Nah, salah satu isu tersebut ya tentunya kita sebagai pemerintah ya, dalam hal ini yang punya kebijakan, yang punya memegang tentunya tupoksi di daerahnya masing-masing, harus melihat secara utuh permasalahan tersebut. Nah, selain isu banjir, longsor ya, tentunya dengan kita menggunakan teknologi, dengan kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang berwawasan lingkungan, tentunya ini akan berdampak. Kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu paru-paru dunia. Kita memiliki hutan yang sangat luas, penghijauan yang sangat bagus. Apabila itu kita manfaatkan, tentunya itu akan berdampak terhadap perubahan iklim. Jadi berdampak secara global, bukan hanya iklim kita secara mikro, tapi iklim juga secara makro di dunia. Ya, itu yang menurut kami juga merupakan isu yang sangat penting untuk kita angkat dalam rangka salah satu program dari pemerintah Gerakan Indonesia Menanam. Oke Pak, konkretnya sih kalau Pak Ya, Ian melihat sebagai pengamat lingkungan hmm, ini mohon maaf tadi, Bapak melihat seharusnya yang seperti apa ini? Apakah memang dengan menanam pohon gitu cukup efektif ya, atau harus memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah? Ini gimana nih Pak ya. konkretnya untuk program implementasinya ini? Ya, ini kan kalau Gerina kan dia fokus ke sawah ya, pemanfaatan lahan tidur. Jadi kita menjadi lahan produktif, ya kita bisa swasembada pangan, swasembada beras. Harapan saya Gerina ini bukan hanya masalah sawah ya, tapi kita Gerina ini masalah penghijauan. Di situ ada masalah hutan-hutan kita yang berubah alih fungsi menjadi daerah-daerah perkebunan, terutama sawit dan karet. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian di daerah perkotaan ya, tanaman-tanaman yang bisa mengatasi kualitas udara itu harus juga digalakkan ya. Jadi kemudian juga ada faktor ruang terbuka hijau. Jadi gerakan Indonesia Menanam yang diinisiasi oleh pemerintah terkait dengan penanaman lahan tidur kemudian jadi sawah. Nah, itu sebenarnya bisa kita kembangkan lebih jauh ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin di situ. Artinya gerakan Indonesia Menanam ini bisa berdampak terhadap penanaman-penanaman tanaman lain yang sebenarnya bisa berdampak langsung terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya kita memikirkan masalah lahan tidur, sawah, kemudian itu bisa bicara banyak tentang swasembada pangan, tapi permasalahan kualitas udara di perkotaan, banjir kita memerlukan ruang terbuka hijau yang cukup, kemudian permasalahan-permasalahan pencemaran udara yang ada di situ kita memerlukan tanaman-tanaman yang bisa ditanam dan dia bisa menyerap logam berat sehingga perubahan iklim ya atau perubahan cuaca yang fluktuatif ini juga akan bisa kita kendalikan secara alami. Nah, itu sebenarnya apa namanya poin-poin penting ya dari inisiasi yang terjadi yang sudah dilakukan dan sebenarnya kita bisa mengembangkan itu ke struktur-struktur atau ke pokok-pokok pekerjaan yang lain ya. Nah, itu jadi clue-nya di situ, Mbak. Oke. Jadi Pak Ian konsennya sebenarnya bukan hanya swasembada pangan seperti yang Bapak katakan tadi Ya, dengan gerakan ini juga mm, bisa mengatasi berbagai macam persoalan lingkungan seperti ya, ya, permasalahan kualitas udara gitu mm, ya Pak ya, banjir begitu Pak ya, ya. ya, ya Hmm. banyak banyak hal yang bisa kita atasi. Kalau kita bicara lingkungan ya, Mbak, kita tidak bisa melepaskan dari banyak faktor-faktor yang ada ya. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, tentunya kita bicara ada abiotik, ada biotik. Jadi itu suatu keterkaitan. Ketika dalam suatu komponen itu kita kendalikan, kita berikan perlakuan, tentunya akan mempengaruhi kesetimbangan yang lain. Ya apalagi sudah digunakan teknologi ya. Kemarin orang menanam padi menggunakan drone. Nah, di kota-kota juga kan sebenarnya bisa kita lakukan pemetaan. Kalau apabila kita menggunakan data-data spasial, kita bisa mengetahui Mbak tingkat pencemaran udara itu tertinggi pada titik-titik mana. Artinya itu bisa terlokalisir ya wilayah pencemaran. Di situ bisa juga kita tanamlah menjadi gerakan juga Indonesia. Misalnya gerakan Sumatera Selatan bebas asap misalnya seperti itu kan atau gerakan Palembang bebas logam berat gitu ya.
Jadi bisa Bebas juga banjir jadi gitu Pak ya? ditelurkan bebas banjir. Kalau bebas banjir kan permasalahan kita klasik sekali ya itu di Mhm. Kota Palembang ya. Kita lihat tiap hari Pak Wali Kota keliling gitu melihat bagaimana kondisi yang ada di Kota Palembang. Tentunya itu banyak faktor terkait ya. Nah, dan memang kita dari Gerakan Indonesia Menanam ini akan pasti berdampak, Mbak. Pasti akan berdampak apalagi kalau pemerintah konsisten ya. Konsisten dan berkelanjutan itu kata kuncinya. Jadi jangan hanya seremonial aja. Jadi Hmm. kalau sudah selesai seremonial, selesai ya, jadi tidak menjadi suatu semacam behavior ya atau semacam budaya ekologis yang sering saya bicarakan dengan teman. Jadi budaya ekologis itu harus tumbuh. Bahkan kalau bisa tumbuh dari tingkat pendidikan yang paling rendah. Oke. Pak Ian, tadi Bapak mengatakan juga Sumatera Ya, Selatan ini banyak lahan rawa ya Pak yang sebenarnya bisa ya, dimanfaatkan. ya, Begitu Pak ya. mm. Apa nih Pak Ya, yang paling baik bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan penanaman di lahan rawa ini Pak? ya. Kita tahu bahwa tanaman-tanaman yang memungkinkan ya untuk dipanen ya. Kalau kita lihat kan ada sawah, tak ada hujan, ada sawah pasang surut ya. Jadi sejauh ini memang alternatif terbaik itu adalah menanam padi. Nah, kemudian ada juga, Mbak, kalau kita melihat di sektor perikanan ya, ada lebak lebung gitu ya. Jadi lebak lebung ikan gitu ya. Selain dari sektor pertanian juga sektor perikanan. Jadi ada dua sektor itu ya kalau kita bisa kembangkan itu luar biasa pasti nanti Sumatera Selatan kalau kemarin kan dipuji sama Presiden sudah masuk ke nomor 5 ya penghasil pangan ya. Artinya dari sektor perikanan juga kalau ketika pasang ya itu kan bisa kita apa istilahnya kita rekayasa ya tinggi muka airnya di daerah-daerah lahan sawahnya yang kemudian yang sekarang juga banyak program cetak sawah ya. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif itu dicetak menjadi sawah. Dananya itu gabungan antara dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi memang alternatif yang terbaik kalau menurut kami ya dari sudut pandang kami yang paling sangat mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang pendek ini adalah dua, yaitu mencetak sawah, kemudian yang kedua mengembangkan dari sektor perikanan itu sendiri untuk ikan-ikan terutama yang habitatnya di sungai ya, Lebak lebung tadi ya Pak ya? lebak lebung tadi seperti itu ya. Oke. Namun tentu kalau lahan rawa ini kan tantangannya seperti kita ketahui ya Pak ya, mudah sekali terjadi kebakaran hutan gitu Pak Ian. Ya, ya, mudah sekali ya. Itu kan Hmm. ketika rawa dalam kondisi kering ya, musim kemarau tentunya pada kedalaman tertentu ya Mbak. Rawa itu kan ada tingkat kedalamannya, ada yang 1 meter sampai ke bawah, ada yang 2 meter sampai ketemu airnya ya. Jadi itu luar biasa kalau seandainya kita ada sumber api yang tidak bisa kita kendalikan secara nyata, maka akan pastinya berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu sebagian besar terjadi di lahan tidur, Mbak. Kalau lahannya ada pemiliknya itu pasti sengaja dibakar. Pasti tidak mungkin orang membakar lahan sendiri ya kalau tidak ada yang jaga ya. Lahan tidur juga menjadi faktor. Kalau dia punya punya sendiri lahannya itu bertuan atau lahannya itu punya sebuah perusahaan pasti itu sengaja dibakar. Artinya kita punya potensi hukum untuk menjerat yang bersangkutan. Tapi ketika lahan tersebut memang terbakar dengan sendirinya itu karena dia banyak tidak produktif. Nah, tidak produktif kadang-kadang ditinggalkan ketika orang mau membuka lahan sendiri, biasanya dipinjamkan lahan itu atau bagi hasil. Nah, itu yang terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di daerah rawa. Dan alhamdulillah tahun ini kita Sumatera Selatan lebih panjang musim hujan ya. Lebih panjang musim hujan daripada musim kemarau. Tetapi ya dampaknya ketika musim hujan ya kita mohon maaf ini banjir, sudah ada banjir Ya. bandang, kemudian ada longsor ya kita lihat di Berona itu memang menjadi apa istilahnya tuh mungkin anugerah ya sekaligus musibah bagi kita di Sumatera Selatan. Ya tapi kita tetap harus optimis artinya kami ya di perguruan tinggi orang-orang yang concern di bidang lingkungan terus mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat supaya dalam tindak lanjut kita harus bisa memudayakan apapun itu untuk potensi untuk bahaya kita kurangi dengan eh, berpedoman pada proses yang berwawasan lingkungan. Oke. Baik Pak Ian, saya sekarang mau nanya sih peran institusi pendidikan sih Ya, ya dalam mendukung gerakan ya, ini, baik dari sisi penelitian maupun keterlibatan mahasiswa juga dalam ya, pengabdian juga gimana nih Pak? ya. Jadi memang kami di perguruan tinggi ini banyak program, Mbak ya. Kita dengar tahun kemarin ada yang namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian
Walaupun sudah banyak kampus yang berubah, ada yang namanya KKN tematik ya. Atau dulu namanya KKN, sekarang itu lebih keren tuh, ada tematiknya, jadi ada temanya. Kemudian juga ada gerakan komunitas-komunitas kecil di kampus itu untuk yang kampanye ya, kampanye kampus hijau. Nah, kemudian masyarakat bisa terjun ke lapangan ya. Nah, jadi memang program-program kampus ini dengan melibatkan stakeholder pemerintah daerah itu memang terus-terus digalakkan. Nah, kemudian juga di universitas kami ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat, di mana kita memang diwajibkan untuk turun ke lapangan untuk memberikan edukasi dan dampak kepada masyarakat. Nah, kemudian ada juga penelitian riset-riset ya, banyak juga teman-teman kita yang sudah riset masalah gambut, lahan tidur dan sebagainya. Jadi memang seperti yang kemarin bagaimana menebar benih menggunakan drone, pasti tentunya itu ada riset terlebih dahulu ya, pasti dari akademisi yang sudah melakukan itu. Tidak mungkin dalam prosesnya seorang petani punya kemampuan untuk menerjemahkan teknologi itu ke dalam lapangan kalau tidak ada bantuan dari akademisi. Artinya memang stakeholder yang ada di luar ini selain pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, media, dan semuanya kalau bisa bergandengan tangan, tentunya permasalahan lingkungan ini akan sangat mudah kita selesaikan bersama ya. Oke. Pak, untuk indikator sendiri Pak, menurut Bapak adakah Ya. indikator atau parameter lingkungan sih yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan gerakan ini Pak dalam jangka panjang pastinya? Ya, kalau indikator kan sekarang isu di dunia itu kan masalah perubahan iklim ya. Nah, sekarang itu yang menjadi sorotan orang itu adalah bagaimana itu tentang emisi karbon. Nah, jadi sebenarnya riset-riset di daerah, bagaimana kita melihat penurunan emisi karbon yang signifikan dari suatu daerah, itu bisa menjadi indikator. Ya, saya lihat beberapa waktu yang lalu di Kota Palembang itu ada pengukur kualitas udara gitu ya di pinggir jalan. Nah, tapi sekarang sudah rusak itu, nggak bisa lagi untuk mengukur berdasarkan real time. Jadi indikator-indikator emisi karbon, ya, emisi karbon itu bisa menjadi tolak ukur. Kemudian bisa juga kita melihat perubahan data spasial dari suatu daerah dengan melakukan pemetaan GIS ya, GIS Geographic Information System. Ketika kita melihat sekarang GIS itu sudah berkembang luar biasa ya, Mbak. Nah, jadi memang kalau kita bisa kita bisa lakukan GIS tersebut, tentunya kita juga bisa melakukan hal tersebut dengan signifikan. Itu yang paling utama ya Pak ya. Apalagi nih Pak Iya, tantangannya itu nih yang Pak? paling utama. Ya, Tantangannya lagi tentunya menurut Bapak? tantangan yang paling penting itu adalah teknologi, Mbak. Teknologi Oke. dan perlu uang kan. Nah, itu yang jadi permasalahan Dari klasik di segi kebijakan Indonesia. gimana Pak Ian? Kalau kebijakan kita sudah banyak ya, saya rasa peraturan-peraturan pemerintah yang terkait hal tersebut. Jadi tinggal kita itu kurang di bidang reward and punishment. Jadi reward and punishment itu yang memang harus kita coba untuk berikan atau galakkan. Jadi ketika orang berhasil dalam mengelola lingkungan, apa yang mereka dapat gitu? Apakah apresiasi dalam bentuk apa sertifikat kah atau uang pembinaan atau apalah itu? Itu harus bisa segera kita realisasikan secara real. Nah, kemudian punishment. Punishment itu penting juga karena kita bicara tentang punishment, tentunya kita bicara tentang bagaimana kita memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggar-pelanggar lingkungan. Nah, kemudian dari situ tentunya kita aturan-aturan tersebut yaitu jangan sampai aturan itu tebang pilih ya, Mbak ya. Jadi ke perusahaan-perusahaan besar yang melanggar atau orang-orang perusahaan asing tertentu yaitu bisa diberikan kemudahan, tapi kepada rakyat biasa yang melakukan pembakaran hukumannya jauh lebih berat ya. Jadi memang aturan-aturan yang sudah ada itu ya kalau kita tahu juga kan Mbak Nada kan tinggal di Palembang ya. Kalau kita lihat sekarang kalau kita beli di supermarket kantong plastik kan berbayar ya. Itu kan sebuah aturan yang menurut saya bagus sekali. Tinggal permasalahan di pasar tradisional bagaimana ini. Ya kan kalau di supermarket kita bicara tentang plastik harus berbayar, bahkan kita harus rela membawa kantong sendiri atau kantong yang lebih ramah lingkungan yang mudah didegradasi ketika buang. Nah, tapi bagaimana permasalahan di pasar-pasar tradisional yang kita tahu di mana itu sampah-sampah yang dihasilkan dari situ itu luar biasa. Jadi harus sinkron juga ya. Nah, itu juga masih jadi pemikiran kami ya bagaimana kita menata penggunaan plastik di pasar tradisional. Nah, itu tantangan-tantangan nyata yang ada di kita sekarang.
Diri kita sendiri juga dari lingkungan rumah gitu ya terhadap sampah plastik itu juga salah Mhm, satu hal yang paling ya, utama. Harapan Pak terakhir, harapan terhadap masa depan lingkungan Indonesia jika gerakan ya, seperti ini nih dijalankan secara konsisten Pak. iya. Ya, tentunya kami ya sangat bahagia sekali ya, terutama pengamat-pengamat lingkungan, mungkin kawan-kawan yang berkecimpung di bidang lingkungan melihat program yang kemarin ya. Nah, harapan saya itu ditularkan ke sektor-sektor yang lain. Oke, Masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian itu harus konsisten, harus bukan hanya seremonial, tapi itu menjadikan semacam budaya ekologis yang terus dibangun. Dan yang setuju. ketiga, itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan Oke, sampai apa yang kita lakukan itu melanggar aturan-aturan, baik itu aturan kita maupun aturan di dunia internasional. Saya oke rasa itu baik. harapan kami. Dan Terima mudah-mudahan ya Sumatera Selatan mungkin minggu depan atau berikutnya ada gerakan-gerakan yang lain lah yang bisa Amin, kita mudah-mudahan Pak ya. ini. Ya, ya, terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Ian, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi apapun itu kita berharap bumi kita ini bisa Ya, kita lindungi, kita jaga bersama-sama ya, mulai dari diri kita sendiri seperti kata Pak Ian tadi ya, dan juga harapannya ya, juga program ini juga tetap konsisten dan bisa kita implementasikan bersama. Terima kasih, ya. selamat sore Pak Ian, sehat selalu. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah dialog menyongsong Indonesia Maju kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Nada Nasya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.